Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Di Bina Densus 88, puluhan narapidana teroris di Kabupaten Pandeglang bertani kopi di Gunung Karang. DPRD Kota Cilegon tengah menggodok rancangan usulan peraturan daerah tentang pengaturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan juga toko swalayan. Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Banten diisi oleh penyuluhan anti korupsi kepada anak-anak. Bersama saya, Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, puluhan mantan narapidana teroris sudah menanam 50.000 pohon kopi di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadu Engang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Di bawah binaan Densus 88, para mantan narapidana teroris yang tergabung dalam koperasi Bina Insaf Mandiri tersebut juga menanam bibit pohon alpukat jenis aligator di lahan seluas 50 hektar milik Perum Perhutani. Laporan selengkapnya Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Puluhan mantan napiter atau narapidana terorisme sudah menanam 50.000 pohon kopi di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadu Engang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Entus Bakti, mengatakan para mantan napiter yang tergabung dalam koperasi Bina Insaf Mandiri juga menanam bibit pohon alpukat jenis aligator di lahan seluas 50 hektar milik Perum Perhutani. Kedepannya diharapkan bila sudah dipanen akan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga para napiter tersebut. Penanaman kopi dan alpukat dilakukan oleh napiter binaan Densus 88 anti teror Mabes Polri. Hal ini dimaksudkan agar mantan napiter ini kembali kepada masyarakat secara normal. Normal dalam arti pengakuan, tidak adanya kecurigaan dari masyarakat, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat tidak ada yang merasa dikucilkan. Hal ini menjadi bagian penting dari bentuk perlindungan kepada masyarakat. Salah satunya masyarakat mantan napiter, tambah Entus. Entus juga menambahkan terkait para napiter tersebut, selain menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan Densus 88, BNPT, dan juga Polri, Kesbangpol juga menjalin kerjasama dengan TNI. Selain itu, ada juga napiter yang membentuk ormas, yaitu Ormas Banten Peduli. Melalui kegiatan tersebut diharapkan membuat napiter itu kembali kepada masyarakat, artinya kembali diterima secara utuh oleh masyarakat. Kegiatan napiter seperti ini memberikan banyak dampak positif karena terbagi di beberapa kegiatan, ada di bidang pertanian, penanganan narkoba, dan sosial kemanusiaan. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, DPRD Kota Cilegon saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah inisiatif tentang pengaturan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Sejumlah aturan akan diberlakukan jika raperda ini nantinya disahkan menjadi perda. Laporan selengkapnya Angga dari KIS FM Cilegon. Komisi 2 dan sejumlah fraksi di DPRD Kota Cilegon tengah menggodok rancangan usulan peraturan daerah atau raperda inisiatif tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Hal itu dikarenakan saat ini masih banyak toko waralaba atau minimarket yang belum memiliki izin dan pengelolaan yang jelas. Dari draft raperda yang diterima wartawan, ada sejumlah usulan aturan yang nantinya akan diberlakukan apabila raperda ini telah disahkan menjadi perda. Pada pasal 35 tercatat pendirian pusat perbelanjaan dilarang didirikan pada lokasi kawasan pasar rakyat. Kemudian pada pasal 36 poin pertama, pendirian pusat perbelanjaan wajib memperhatikan batas jarak dengan pasar rakyat minimal 500 meter, dihitung dari batas terluar pasar rakyat dari seluruh arah dengan mengikuti lurus jalan. Dikatakan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Koidatul Sita, mengatakan raperda inisiatif yang digagas oleh Komisi 2 DPRD Kota Cilegon ini untuk mengatur tata letak sehingga tidak mengganggu warung-warung milik masyarakat. Pasalnya, minimarket yang ada di Kota Cilegon saat ini sudah tidak beraturan dan menjamur hingga kampung-kampung kecil.
Dikatakan Sita, apabila Perda ini sudah disahkan, maka kemungkinan besar akan ada pembatasan terhadap minimarket di Kota Cilegon. Dijelaskan pula, pembatasan tersebut artinya seluruh minimarket maupun toko waralaba harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan. Sedikitnya ada 30 toko waralaba yang beroperasi di Cilegon belum berizin. Oleh sebab itu, aturan nantinya bakal mengatur operasional hingga retribusi yang diterima pemerintah dari toko-toko tersebut. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cilegon Isra Miraj mengungkapkan raperda inisiatif yang diusulkan oleh wakil rakyat ini nantinya berfungsi untuk memproteksi UMKM milik warga Kota Cilegon. Isro juga menyebut menjamurnya minimarket di Cilegon disebabkan karena Pemkot Cilegon terlalu mudah memberikan izin untuk operasional minimarket. Angga dari Radio Kiss FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, puncak peringatan Hari Anak tingkat Provinsi Banten dipusatkan di kawasan Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B. Salah satu agenda acara dalam peringatan Hari Anak tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan anti korupsi kepada anak-anak. Selengkapnya, Faris dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Anda. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, 13 Agustus 2022, diisi penyuluhan anti korupsi kepada anak-anak. Kegiatan ini untuk menanamkan sikap anti korupsi sejak dini kepada anak-anak Banten. Penyuluhan anti korupsi disampaikan oleh Ketua Forum Penyuluhan Anti Korupsi Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati. Materi penyuluhan terkait anti korupsi serta budaya jujur dan berani pada anak, terutama pada anak-anak usia dini. Menurut Fitri, pendidikan anti korupsi penting ditanamkan karena bangsa ini kedepannya akan dipimpin oleh generasi yang saat ini kita bentuk karakternya. Penyuluhan anti korupsi juga dilakukan di kabupaten atau kota di Provinsi Banten untuk menanamkan sikap anti korupsi serta mencegah terjadinya tindak korupsi. Pemerintahan Provinsi Banten dan 8 kabupaten kota menyatakan adanya pendidikan anti korupsi berdasarkan fakta integritas yang telah ditandatangani. Faris Hot Radio Serang menyampaikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.